Pemirsa, puluhan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang puting beliung. Ya, 3 orang terluka akibat terkena puing reruntuhan rumah. Warga panik saat puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat. Kuatnya hantaman puting beliung membuat 28 rumah warga rusak. Sementara 3 warga terluka akibat tertimpa puing atap rumah mereka. Terjangan puting beliung juga terekam CCTV saat merusak salah satu rumah warga. Jadi pas banget saya tadi pas mau keluar rumah itu angin tiba-tiba datang gitu mas. Datang dari arah selatan ya, selatan. Itu tiba-tiba menghantam ke sini sangat keras sekali gitu. Itu kejadiannya berapa lama Pak anginnya Pak? Kurang lebih sekitar 10 detik. Usai terjangan puting beliung mereda, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang rusak. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainis melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dengan sejumlah penghuni. Penghuni indekos berteriak dan menangis histeris melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelumnya membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan Deli Serdang. Salah seorang warga yang menduduki lahan mengaku memiliki surat tanah yang dikuasainya belasan tahun. Turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya. Dan kami pernah meraih, kami dirongrong oleh PT Orta Berjaya, ya PT Orta Berjaya 2013. Nama suami saya Emar Paung pernah dirongrong, tetapi keputusan sampai ingkrah menyatakan bahwa pihak PT Orta Berjaya ditolak sebagai penggugat. Sementara itu, jurusita PN Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bang, tadi sempat ada perlawanan dari penghuni rumah Bang. Ada penolakan tadi ya Bang? Gimana diberitahu Bang sama? Sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak ditertibkan wanita pedagang ikan asap di Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satpol PP dengan senjata tajam. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya.
Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ibu desainer Didit Maulana menjadi korban penjamretan di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, dengan menggunakan sepeda motor, pelaku menarik kalung hingga korban terjatuh dan terluka di kepala. Inilah gambar rekaman CCTV saat pelaku menjamret kalung korban di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Korban merupakan ibu dari desainer Didit Maulana. Menurut petugas keamanan, korban sedang olahraga. Tiba-tiba dijamret kalungnya sampai terjatuh. Akibatnya korban terluka di kepala karena terbentur aspal. Sini biasanya mau kerja atau olahraga. Oh, olahraga. Kadang suka habis olahraga ngasih makan kucing gitu kan. Suka jogging, tempat jogging sini rame biasanya pagi. Pagi jam 8-an. Jam 8. Itu pelaku sering mondar-mandir perumahan sini atau gimana Pak motornya Pak? Kurang, kita namanya orang banyak ya, patung ini kita kurang perhatiin seperti itu. Tapi sama petugas PPSU udah ditegur tuh dia karena udah 2 kali ngelawan arah kan. Ditegur, Mas ini salah nih arahnya gitu kan. Katanya kita nggak tahu dia mau berbuat jahat kan katanya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang siswa SMK menjadi korban begal saat berteduh dari hujan di depan kios bakso di Lumajang, Jawa Timur. Meski banyak pengendara lain, namun tidak ada yang berani menolong. Kamera pengawas merekam remaja putri saat berteduh dari hujan di depan sebuah kios bakso di Jalan Raya Randu Agung, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Wanita itu tiba-tiba didatangi 4 komplotan begal mengendarai 2 sepeda motor yang langsung merampas sepeda motor korban. Meskipun korban sempat melawan dan berhasil merebut kembali motornya, upaya tersebut tidak bertahan lama. Sepeda motor jatuh di tengah jalan akibat hujan deras dan para pelaku kembali merebut motor dan kabur. Korban diketahui bernama Mufidatul, siswi SMK Negeri Klakah, Lumajang, langsung mencari pertolongan usai peristiwa pembegalan terjadi. Sementara komplotan begal kabur ke arah barat atau Jalan Nasional Lumajang, Probolinggo. Memang kejadian seketika ada warga kita di wilayah Klakah yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya segera kita ungkap dalam waktu dekat. Karena kejadian-kejadian seperti ini sangat tidak kami harapkan terjadi di wilayah Lumajang. Kasus pembegalan kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi hingga saat ini masih memburu komplotan begal dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti rekaman CCTV. Pemirsa, jelang resepsi pernikahan, pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan tak sadarkan diri usai dibacok dan ditembak orang tidak dikenal. Akad nikah pasangan Ahmad Anda dan Farida Aryani terpaksa ditunda akibat calon mempelai pria dirawat di rumah sakit usai diserang secara brutal oleh orang tak dikenal. Peristiwa berdarah ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang, ketika korban bersama keluarganya tiba di rumah mempelai wanita lokasi resepsi pernikahan. Naas saat korban turun dari kendaraan, tiba-tiba 4 orang pria menyerang korban dengan senjata tajam dan senjata api.
Serangan mendadak itu sempat membuat suasana panik hingga para tamu dan keluarga yang hadir berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Korban yang tak sempat memberikan perlawanan mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memburu para pelaku yang telah teridentifikasi. Korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saat itu ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana kemudian? Sekarang korban ada di rumah sakit. Ini mobilnya kemudian? Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu dari video yang beredar, pihak keluarga mempelai yang berada di rumah sakit bersama penghulu tetap melangsungkan pernikahan meski korban masih belum sadarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bulan menjadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba lintas provinsi diringkus di Darmas Raya, Sumatera Barat. Iya, Bang. Iya, Bang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Darmas Raya dengan seorang bandar narkoba terjadi saat pelaku hendak diciduk di rumahnya di daerah Jorong Kototuo, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati sebanyak 38 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam pengeras suara aktif. Warsono merupakan seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sudah 3 bulan menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkotika di Kabupaten Darmas Raya. Tersangka mengaku membawa narkotika jenis sabu dari Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk diedarkan di Darmas Raya. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Diduga barang haram tersebut dibeli atau didapatkan dari seseorang dari Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 60 orang terluka usai bus wisata asal Citerep, Bogor terguling di kawasan Menes, Banten. Sebelumnya bus sempat dikejar warga usai menabrak sepeda motor. Duduk aja sini dulu ya. Itu aja. Sini dulu, sini kumpul. Bus rombongan wisata warga asal Citerep, Bogor, Jawa Barat yang mengangkut 1 RT perjalanan pulang dari Pantai Daplangu, Pandeglang. Bus terguling di kawasan Menes, Pandeglang, Banten. Dari keterangan salah seorang korban, kecelakaan bermula saat bis yang mengangkut sekitar 60 penumpang menabrak sepeda motor. Pemotor tak terima hingga terjadi kejar-kejaran. Kemudian bus kembali menabrak minibus. Diduga panik, sang sopir bus hilang kendali dan terguling di sisi jalan menanjak. Nah, nyampe dari peristiwa sendiri jam berapa itu kira-kira? Pas aja maghrib, pas aja. Nah, Bu, peristiwanya itu? Nggak tahu, saya lagi duduk. Soalnya di tengah saya nggak lihat jalan. Dia mau arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bus ini nabrak motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu, ngejar. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Petugas kepolisian dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ada kembali masihkan Sido Today, pemirsa. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Kok nggak salah kak? Kok nggak salah lu mah itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Ya, mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti. Ya, pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait dengan motif masih diselidiki polisi. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Pemirsa, penahanan mahasiswa ITB pengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi akhirnya ditangguhkan. Ya, penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dalam proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi
dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Sementara itu pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Ya, orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat selesai dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo Jokowi yang kini jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim. Ya, Habibur Rahman yakin mahasiswi tersebut masih dapat dibina dan diajak berkomunikasi yang baik. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya. Kami melihat anak tersebut, ya, adik mahasiswi tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya, tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KMITB menggelar aksi terkait penetapan tersangka SSS yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Ya, masa meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS tersebut. Keluarga kami yang ditahan. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya
untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka, dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah korban keracunan makanan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 210 orang. Ya, puluhan di antaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, serta diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit. Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri atau apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 210 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Bogor. Sementara itu sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Ya, pihaknya juga akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika menjadi Gubernur Jakarta akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga. Ya, pernyataan Deddy direspon oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai Deddy tidak bisa membedakan fungsi APBD dengan bansos. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Deddy melihat besarnya APBD DKI Jakarta yang ia bandingkan dengan jumlah penduduk. Pernyataan Deddy disampaikan dalam Forum Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia di Bandung Selasa lalu. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga,
Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merespons pernyataan Dedi. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Dedi terhadap fungsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sido Today bersama saya Camar Henda dan Galuh Pandu. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak, jumlah penumpang Wush di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur meningkat. Ya, jumlah penumpang pada hari ini diprediksi mencapai 24.000 orang atau meningkat sekitar 40% dibandingkan hari normal. Mohon untuk tidak berdiri melewati garis pengaman berwarna putih. Perhatian kepada penumpang. Stasiun KCIC Halim Makassar, Jakarta Timur terus dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak langsung dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Tercatat pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 18.000 orang, tetapi hari ini diprediksi menembus 24.000 orang atau naik 30%. Stasiun Halim jumlah loket bertambah dari 4 menjadi 5 loket, sedangkan di Padalarang dari 3 loket menjadi 4 loket, di mana 1 loket tambahan berada di lantai 2 khusus melayani untuk penumpang yang memiliki frequent user card. Kami juga tetap mengimbau kepada seluruh penumpang untuk membeli tiket secara online baik melalui aplikasi maupun website agar lebih praktis dan menghindari antrean saat tiba. Adanya peningkatan penumpang, hal ini membuat PT KCIC menambah jumlah loket di stasiun KCIC Halim Jakarta dan stasiun Padalarang Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Braga, Kota Bandung, ramai wisatawan di libur panjang Waisak 2025. Mereka menikmati keindahan gedung-gedung tua peninggalan kolonial Belanda sambil bersuah foto di sepanjang Jalan Braga. Para wisatawan ini menikmati alunan musik dari komunitas seniman asal Bandung. Sejak pagi, mereka datang dari berbagai daerah, mulai memadati kawasan Braga. Para wisatawan bisa menikmati keindahan gedung-gedung tua, sisa peninggalan kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik, sambil tak lupa untuk bersuah foto. Bus Bandung on the Road atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga Beken ini. Menurut saya wisata di Bandung ini cukup mengesankan ya, karena selain di Bandung ini ramai, di Bandung juga banyak spot-spot yang seru gitu. Jadi bikin kita asik aja lah untuk nongkrong. Sebelumnya berarti mana aja Pak ke Bandung? Oh, saya di Bandung ini udah ke Cikole ya, kita sudah banyak makan, ada di Bumi Mitoha juga. Nah, hari ini kita mau menikmati naik bandros keliling di Braga. Setiap hari Sabtu dan Minggu, kawasan Jalan Braga bebas dari kendaraan alias Car Free Day. Wisatawan yang datang bisa menikmati kawasan Braga cukup dengan berjalan kaki. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, setibanya di kota Mekah, Arab Saudi, jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umroh wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.
Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Mekah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Quba menjadi masjid pertama yang dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Meski tidak terlalu megah, namun masjid ini memiliki keutamaan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Di ujung selatan kota Madinah berdiri sebuah masjid dengan sejarah yang tak tergantikan. Bukan masjid terbesar, bukan pula yang paling megah, namun disinilah cinta pertama Rasulullah SAW kepada tanah hijrah bersemi. Nah, di belakang saya merupakan Masjid Quba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan pada zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk digunakan untuk sholat, tapi juga untuk mempersatukan umat muslim pada masa itu. Saat perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di desa Quba, beliau singgah selama 4 hari. Dengan tangan Rasulullah sendiri, dibangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Quba menjadi simbol hijrah, transformasi, dan awal peradaban Islam yang penuh berkah. Masjid ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa berwudu di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti berumroh. Masjid Quba telah direnovasi menjadi megah dan luas, namun ruh kesederhanaan dan cinta Rasul tetap mengalir di setiap sudutnya. Di sini, kita diingatkan bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, namun perjalanan menuju cahaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini sebanyak 6.000 lentera dilarung ke sungai. Umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melarung 4 gunungan Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, kawasan Candi Borobudur. Sebelum umat melarung, terlebih dahulu digelar pembacaan doa dan parita suci di tepian Sungai Progo. Tradisi larung Pelita Purnama Sidi merupakan simbol pencerahan manusia, penerangan alam sekaligus kesejahteraan dan perdamaian dunia. Menurut Rama Lama Santoso, larung Purnama Sidi menjadi salah satu rangkaian dari perayaan Trisuci Waisak. Total ada 6.000 lentera yang dilarung dan 10.000 pelita yang diletakkan di tanah. Permohonan apa kita larung agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para dewa dan naga. Biasanya kita persembahkan pelita. Biasa, elektriknya juga
dalam peringatan Trisuci Waisak 2569 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan serta mewujudkan perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menyambut kedatangan rombongan Biksu Tudong dari Thailand. Yang mereka ini berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya, Namaste, Namaste. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Biksu Tudong akhirnya tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para biku tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan biku ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para biku ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para biku melintas. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para biku yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Doa bersama digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan juga pemirsa, ini masih terkait dengan libur panjang Waisak. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada pagi hari ini mulai menunjukkan peningkatan. Ya, meskipun tidak sepadat kemarin ya, namun antusiasme masyarakat untuk liburan ke Puncak masih tinggi. Ya, sejak kemarin lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Ciawi Bogor, Jawa Barat padat dan masih terpantau hingga pagi ini dibandingkan kemarin. Arus lalu lintas di kawasan ini relatif lebih lancar. Belum ada ketersendatan menjelang Simpang Gadok maupun yang mengarah ke Puncak. Puncak kepadatan wisatawan yang liburan ke kawasan ini diperkirakan sudah terjadi kemarin sehingga hari ini relatif lebih longgar.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Ya, sejak kemarin kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona kawasan wisata. Tak heran, arus lalu lintas menuju ke sana ini sudah cukup padat ya. Dan untuk pemirsa yang hari ini akan berniat liburan di kawasan Puncak Bogor, kita akan simak dulu pantauan arus lalu lintas terkini. Sudah ada rekan Jessica Winoto yang sudah ada di sana. Ya, Jessica, bagaimana situasi di Simpang Gadok saat ini? Apakah masih padat atau seperti apa? Ya, selamat pagi Camar, Galuh, dan juga pemirsa. Jika dapat kami sampaikan terkait kondisi lalu lintas di Simpang Gadok ini terpantau mulai padat karena memang informasinya sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai dipadati oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan memang hingga saat ini pun informasinya bahwa sistem ganjil genap masih diberlakukan sehingga ini pun menjadi himbauan bagi masyarakat yang akan berlibur ke Puncak untuk dapat memastikan plat nomor mobil Anda sesuai di tanggal hari ini, yaitu 12 Mei 2025. Walaupun memang dapat kami sampaikan juga, kami juga melihat ada beberapa mobil yang masih menggunakan plat nomor mobil yang tidak sesuai, tetapi di mengarah ke Puncak itu sudah ada petugas lalu lintas pun jikalau sudah sesuai nomor plat mobilnya dapat melanjutkan perjalanannya, tetapi bila plat nomor mobilnya adalah ganjil, dapat diputar balikan dan melewati jalan alternatif lainnya. Lalu juga Galuh, Camar, dan juga pemirsa bahwa sistem ganjil genap ini hanya diberlakukan hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah itu akan diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak hingga jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu pun sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta akan diberlakukan secara situasional. Jikalau nanti lalu lintas ya masih padat dan terjadi ketersendatan atau kemacetan yang cukup panjang, akan diberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan memang kami akan tetap terus pantau kondisi terkini atau perkembangan lalu lintas di Simpang Gadok ini, apakah nanti semakin padat atau justru kebalikannya. Dan kami juga tetap menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan libur panjang atau melakukan berlibur ke arah Puncak ini dapat selalu memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga memperhatikan kecepatan Anda sehingga perjalanan pun dapat aman dan nyaman sampai ke tujuan. Camar, Galuh. Baik, terima kasih Jessica. Kami akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kembali di Sido Today, pemirsa, api suci Waisak tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Ya, nantinya api suci Waisak akan dikirap ke Candi Agung Borobudur untuk perayaan Waisak. Api suci Waisak yang sebelumnya dibawa dari Merapen tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api dharma ini langsung disambut oleh biksu, pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia, dan sejumlah pimpinan majelis umat Buddha untuk disemayamkan dan didoakan di altar puja bakti. Seperti lilin jingga inilah selalu memancarkan cahaya. Usai prosesi di altar puja bakti, para biksu yang diikuti umat Buddha melakukan ritual pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Ritual ini dilakukan sambil membawa api dharma sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Bagi umat Buddha, api dharma merupakan simbol penerangan untuk kehidupan semua manusia di muka bumi. Kalau di Buddhism itu kita menderita nih karena awija atau dibilang kegelapan batin kan. Tadi dengan Buddha ibaratkan dengan enlightenment beings atau orang yang tercerahkan. Jadi api di sini melambangkan orang yang tercerahkan ini. Jadi api yang kita ambil untuk menerangkan kegelapan manusia dari kegelapan batin mereka. Rencananya, api dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak Senin malam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk melihat perayaan Waisak di Wihara Dhammacaka Jaya, kawasan Sunter, Jakarta Utara, kita sudah ada rekan Ismalia bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Ya, Ismalia, seperti apakah perayaan Waisak di sana?
Ya, selamat siang, selamat pagi. Maksud kami Galuh, Camar dan juga pemirsa, saat ini atau hari ini merupakan hari Waisak yang akan dirayakan seluruh umat Buddha. Dan saat ini saya sudah berada di Wihara Dhamma Cakkajaya di Jakarta Utara, yang dimana dari tadi kami memang sudah melihat adanya persiapan di wihara ini. Banyak umat Buddha yang memang sudah berdatangan untuk melakukan ibadah di Wihara Dhamma Cakkajaya, dan di mana nantinya juga Camar, Galuh dan juga pemirsa, ini untuk tema di wihara ini sendiri, ini mengusung tema Waisak, kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, yang dimana ini merupakan aspek penting sebagai dasar kualitas batin yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya peradaban dan keluhuran bangsa. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, ini banyak juga sekali umat Buddha yang sudah melakukan ibadah, ini sudah melakukan meditasi, dan juga para umat ini berdatangan dengan keluarganya. Dan juga nantinya sebagai informasi, untuk perayaan sendiri akan dimulai pada pukul 9 yang ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur, dan nanti sekaligus menandakan mulainya acara ini dengan masuknya Bhikkhu Sangha ke tempat upacara berlangsung. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa oleh Bhikkhu Sangha serta pembacaan sabda-sabda Sang Buddha. Dan juga nanti untuk ceramah di Wihara Dhamma Cakka sendiri ini akan dipimpin oleh Bhikkhu Ratanadiro, dan nantinya umat akan melakukan meditasi yang dipimpin oleh Bhikkhu Sangha serta nanti ada pembacaan doa penutup. Dan juga sebagai informasi, ini untuk di Wihara Dhamma Cakka sendiri sudah melakukan persiapan sebulan sebelumnya, dan persiapan tersebut diantaranya ada juga kelas Dhamma atau melakukan pendalaman Dhamma, ada juga meditasi, dan juga melakukan bakti sosial ke wihara-wihara lainnya. Dan Camar, Galuh dan juga pemirsa, ini bisa juga dilihat untuk keadaan atau situasi di tempat kami melaporkan ini memang ramai sekali, karena memang ini merupakan wihara yang cukup besar dan biasanya akan didatangi sekitar 6.000 umat Buddha yang akan melakukan Hari Raya Waisak. Dan untuk kepanitiaannya sendiri ini nanti akan ada sekitar 260 orang. Dan saat ini kami masih menunggu dilakukannya pelaksanaan atau dimulainya pelaksanaan Hari Raya Waisak di wihara tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih. Sudah ada rekan Ismailia Medasari yang melaporkan untuk situasi dan kondisi mengenai perayaan Waisak di sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Madura United dengan tamu Borneo FC. Ya, bahkan insiden yang terjadi usai laga ini juga berujung pemukulan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Stadion Gelora Bangkalan tiba-tiba meledak beberapa saat usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC berakhir. Para pemain maupun ofisial kedua tim terlibat keributan di pinggir lapangan. Insiden bermula saat wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai dengan skor 2-3 untuk kemenangan Borneo FC. Diduga karena kegirangan bisa meraih kemenangan di kandang lawan, sejumlah ofisial tim tamu melakukan selebrasi berlebihan, bahkan hingga di depan bench pemain maupun ofisial tim tuan rumah. Selebrasi kemenangan provokatif inilah yang kemudian memantik emosi sebagian ofisial Madura United. Kondisi chaos pun langsung terjadi antara kedua tim. Aparat keamanan dan perangkat pertandingan pun berusaha meredam situasi panas kedua pihak. Meski sempat mereda, insiden kembali terjadi di lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Hal ini setelah terjadi pemukulan oleh salah satu anggota petugas keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah.
terpancing karena adanya official dari tim Borneo yang memprovokasi teman-teman dari tim Madura. Mungkin dari saya pribadi itu merupakan suatu hal yang kurang respect lah. Walaupun mereka posisi menang ataupun kalah, respect di atas segalanya, tetap di atas segalanya. Kami semua menyayangkan, teman-teman menyayangkan, semua supporter di Indonesia juga menyayangkan hal-hal yang memprovokasi. Itu tidak menunjukkan sifat respect. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden di dalam stadion, namun suasana di luar stadion malah terlihat kondusif. Tim tamu Borneo FC pun bisa pulang menggunakan bus tim mereka dengan aman, tanpa ada gangguan apapun dari supporter tuan rumah. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan.